Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hari ini yang ketiga ya Al-Hikam, yaitu sawabiqul himami la takhruqu aswar al-aqdar. Itu bunyinya kalau nggak salah gitu. Cuman di kopian yang diseletkan dari sini itu la takhriqu ya. Tapi saya kayaknya lebih cenderungnya la takhruqu gitu. Ya, babel awal. Domun bukan domun. Bukan kharaqa yakhriqu. Oke, jangan dipersoalkan. Tapi maknanya jadi babnya bab dakhala yadkhulu gitu. Yakhruqu menembus. Maknanya apa? Bahasa Indonesianya semangatmu yang membaca itu tidak dapat menembus tembok takdir. Sawabiq itu adalah bentuk jamak dari sabiqatun. Sabiqatun itu adalah isim fa'il dari sabaqa, maknanya mendahului. Kemudian al-himam jamak dari himmatun. Himmatun itu maknanya cita-cita. Maksudnya cita-cita. Nah, di sini namanya idhafatul mausuf ila sifah. Idhafatul sifah ilal mausuf. Awalnya al-himmamus sawabiq. Biasa dalam bahasa Arab itu sifat mausuf diidhafatkan ya. Nantinya idhafatus sifah alal mausuf. Jadi sawabiqul himam itu al-himamus sawabiq asalnya. Cita-cita yang diprogramkan sudah lama, yang mendahului. Maknanya ya cita-cita yang membaca, yang sudah matang, yang sudah lengkap programnya, planningnya, antisipasinya, semuanya, persiapan selengkap-lengkapnya, kayak orang mau maju perang gitu. Nah, tetap saja tidak bisa la takhruqu atau la takhriqu, tidak bisa menembus. Aswar itu tembok-tembok atau pagar-pagar. Takdir akdar itu namanya takdir, ketentuan Allah. Jadi artinya keinginan kita yang menggebu-gebu, program kita, cita-cita kita, apapun persiapan semata-matanya tetap tidak akan bisa merubah takdir maksudnya. Kenapa disebut dengan aswar takdir? Itu dalam bentuk tasbihnya. Jadi ketentuan Allah itu seperti benteng, tembok benteng yang tidak bisa ditembus ketentuan yang pasti. Ini namanya isti'arah namanya, dalam bentuk isti'arah. Bentuk isti'arah itu artinya apa? Bahwa salah satu rukun tasbih, kan ini jadi mesti terangin balagonya juga nih. Bahwa isti'arah itu adalah ada tuh tasbih dibuang, wajah sabah dibuang, dan salah satu rukun tasbihnya, wajah sabahnya itu yaitu musyabah dan musyababi dibuang, lalu didatangkan salah satu sifat yang melekatnya. Umpamanya begini, Bung Karno seperti macan dalam keberaniannya, itu tasbih normal namanya. Kalau dibuang seperti dalam keberanian, wajah sabahnya Soekarno bagaikan macan. Lebih kuat lagi, bagaikannya dibuang, Soekarno adalah macan. Menurut lagi,
Soekarno dibuang macanya. Soekarno meraung-raung di atas mimbar, sudah tertutup wajah Sabahnya. Seperti itulah kira-kira. Jadi benteng takdir Allah diibaratkan seperti benteng ini. Itu kira-kira pemahaman bahasanya. Lalu realita di lapangnya bagaimana? Ini satu, kita kembali kepada keimanan kita kepada qada dan qadar. Saya tidak mengkafirkan orang yang tidak percaya pada qada dan qadar, karena pada abad 4 ke 5 di Daulah Abbasiyah itu ada gerakan Mu'tazilah, gerakan rasionalis, ya, yang menuntut supaya agama harus dalam frame rasional, harus rasional. Kalau tidak kita tolak. Semuanya harus rasional, menolak dogma. Mereka mengatakan bahwa qada dan qadar itu tidak ada. Jadi menurut persepsi mereka, ini sebagai pendahuluan dari mendalami teks Imam ini, bahwa menurut mereka kaum Mu'tazilah atau kaum rasionalis, bahwa sangatlah tidak adil kalau Allah menerapkan qada dan qadar. Jadi Allah harus memberikan kebebasan kepada manusia. Ini demokratisasi akidah. Ya, demokratisasi akidah, demokratisasi ketuhanan. Bahwa Tuhan kita tidak adil. Kalau Tuhan telah menentukan nasib kita baik dan buruknya, iman dan kafirnya, soleh dan tolehnya, kaya dan miskinnya, Allah menyuruh kita belajar supaya pintar, Allah menyuruh kita usaha supaya kaya, Allah menyuruh kita beriman, menyuruh kita bertakwa. Tetapi kalau sudah ada ketentuan kita sudah ditentukan kafir oleh Tuhan, maka apalah artinya perintah itu? Ini logikanya kaum Mu'tazilah, logis sekali. Bagaimana kita menyuruh seseorang tapi kita tidak memberikan kebebasan seseorang? Ibaratnya kayak orang diikat tangannya dan diikat kakinya, dilemparkan ke tengah lautan, lalu diperintahkan jangan tenggelam. Masuk akal enggak? Jadi qada dan qadar menurut kaum Mu'tazilah tidak masuk akal, makanya ditolak. Jadi manusia harus diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih, untuk berbuat dan untuk berupaya. Allah hanya tinggal menonton saja. Kalau bagus dikasih ganjaran, kalau buruk ya dikasih hukuman. Itu pikiran sangat rasional sekali. Dan kita orang Indonesia umumnya menolak paham Mu'tazilah itu, karena kita sudah didominasi oleh pikiran-pikirannya Imam Al-Ghazali yang mengharamkan filsafat. Kita menyimpang lebih jauh lagi, tapi nanti kembali sebagai pendahuluan supaya lebih paham. Karena ini kalau tidak kasih pendahuluan menjadi bingung nantinya. Jadi semangat membaca tidak bisa menembus tembok takdir. Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia harus mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri, the right of self determination, hak menentukan nasib sendiri. Kalau nasib ditentukan berarti itu main-main. Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh seseorang kecuali dalam kemampuannya. Kalau orang itu sudah ditentukan segalanya dan dia tidak punya kemampuan apa-apa, la haula wala quwata illa billah, maka apa artinya perintah itu? Kita yang
mencoba menjelaskan pikiran Mu'tazilah, bukan lagi kampanye, bukan ini, bukan mengkampanye Mu'tazilah, lagi menjelaskan karena saya juga bukan Mu'tazilah ini. Rasionalitasnya kepada itu. Jadi ketika nasib kita sudah ditentukan, lalu kita disuruh untuk merubah nasib itu, apa artinya? Sekali lagi, sangat kejamnya Allah itu kalau tangan dan kaki kita diikat, lalu kita dilemparkan ke tengah lautan, lalu kita dilarang tenggelam. Kalau memang iya kita dilarang tenggelam, ya tolong dong lepaskan belenggu-belenggu ini, beri aku kebebasan. Sabir bisa enggak beli maneko. Ya kalau ikat segimana mau berenangnya. Nah jadi tugas Tuhan. Jadi dalam Mu'tazilah kayaknya ada pembagian tugas dari manusia. Jadi artinya bahwa kalau iya memang Allah itu adil, maka hendaknya sampai pada batas penciptaan manusia setelah sempurna, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bekerja, hendaknya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk bekerja sendiri, dan Allah hanya tinggal menonton saja. Allah tidak boleh intervensi dalam menentukan nasib manusia. Kalau manusia itu baik adalah karena usahanya sendiri, kalau manusia itu buruk karena usahanya sendiri. Jadi Allah tinggal menonton. Kalau orang berbuat baik, nih pahalanya. Kalau orang berbuat jahat, nih dosanya. Seperti itu saja. Ini pikiran dasar dari kaum Mu'tazilah. Adapun kenapa pikiran Mu'tazilah ini terjadi pembantaian pada abad kelima itu, sampai korbannya sekitar 10.000 cendekiawan Mu'tazilah dibunuh-bunuhin semua. Iya. Dan Imam Ghazali termasuk juga terlibat di dalam memusuhi rasional itu dengan menyusun kitab Tahafutul Falasifah dan menghukumi haram belajar filsafat. Saya kira Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah ampuni semuanya itu. Iya, bahwa ada keterlibatan Imam Ghazali dalam gerakan anti rasionalitas ini. Saya tidak menuduh, tapi beliau menyerang kaum Mu'tazilah. Nah, kenapa Mu'tazilah itu dihabiskan mereka? Ya karena persoalannya filsafat itu, rasional itu yang dikhawatirkan oleh sang penguasa nanti ujungnya akan terus menuntut keadilan sosial, supremasi hukum dan demokrasi. Itu yang dikhawatirkan. Sang raja akan kehilangan kekuasaan ketika demokrasi itu diterapkan, ketika rakyat berhak menuntut keadilan. Nah itulah makanya kalau yang pro dengan sang penguasa oleh pemerintah, oleh kerajaan, disubsidi, dikasih tunjangan, dibantu, dibangunkan madrasahnya, yang oposisi dihabisin semuanya. Itu. Kemudian pikiran-pikiran Mu'tazilah ini sesungguhnya secara formal sudah tidak eksis kelihatannya, tapi dalam pikirannya terus dia berkembang, termasuk umat Islam di Indonesia jangan-jangan sudah jadi Mu'tazilah semua. Pengen diuji, pengen bukti, saya punya buktinya bahwa umat Islam di Indonesia sudah jadi Mu'tazilah. Yuk kita dengarkan seorang mubalik, bukan seorang, mubalik kita di atas mimbar selalu menyampaikan firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dipahaminya adalah bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali
bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Betul begitu? Saya ulangi, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Artinya kalau bangsa itu ingin merubah, maka Allah merubah. Kalau bangsa tidak merubah, maka Allah tidak merubah. Jadi artinya Allah mah ikut saja kemauan makhluknya. Kalau makhluknya, kalau kitanya mau ke barat, Allah ikut ke barat. Kalau kitanya ke timur, Allahnya ikut ke timur. Jadi sing jadi pangeran siapa kini? Buktikan, itu diyakini. Tergantung kita, bukan yang tergantung kita, tergantung Allah, Allah tergantung kita sebetulnya. Bayangkan, sudah jadi Mu'tazilah semua kok. Terus ngaku juga sih, iya. Allah mah tergantung kita. Bayangkan, kalimat yang sangat kurang ajar begitu diucapkan oleh seorang mubalik di atas mimbar. Allah mah tergantung kita. Jadi dikiranya Gusti Allah kok ponakan sing dasar Korea kan kono perasaan. Nah ini masalah. Jadi itu teori, semuanya itu teori. Tetapi saya punya realita di lapangan yang berbeda dari teori-teori itu. Lalu yuk kita pertarungkan, mana yang lebih kokoh, teori apa realita? Oke, saya buktikan. Allah menentukan, Allah membebaskan semuanya. Tidak boleh intervensi. Ya Allah ya Rabbi, ada fakta di lapangan. Negara Islam nih setelah Irak atau Daulah Abbasiyah digempur oleh Holako pada abad ke-12 1200 Masehi, dihancurkan sehancur-hancurnya. Bahkan Al-Kisah perpustakaan yang begitu mewah dan megah, menyimpan segala macam ilmu pengetahuan pada zamannya, dibuang oleh Holako ke Sungai Dajlah yang konon sampai 3 bulan airnya berwarna biru tinta. Bayangkan, sejak itu umat Islam nyungsep sampai sekarang, menjadi bangsa yang paling terbodoh, terbelakang, termelarat, dan tidak bisa bikin apa-apa. Kita semuanya mengandalkan dunia barat. Bikin silet saja belum mampu negara Islam. Boro-boro pesawat terbang, Garo aja nggak bisa. Nah, ternyata kita perhatikan, supaya jangan dilumatkan umat Islam oleh mereka, Allah intervensi dengan kehebatannya menghidupi umat Islam. Kita lihat petrodolar yang menjadi sumber kehidupan umat Islam, dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, sampai Tunisia, sampai Syria, sampai Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Abu Dhabi, sampai Pakistan. Begitu India lewat, Myanmar lewat, begitu Malaysia ada minyak, Indonesia ada minyak, begitu ke Filipina nggak ada. Apakah ini secara kebetulan petrodolar itu dikeluarkan Allah di negara-negara Islam? Saya kira tidak kebetulan. Setuju nggak kira-kira? Nah, iya dong. Jadi artinya teori Allah tidak boleh intervensi dalam nasib manusia. Tetapi nyatanya kita di mana independen kita? Ini realita. Yuk saya bertanya lagi. Saya dilahirkan di Tulung Agung, Kertasmaya. Bukan pilihan saya. Saya ujug-ujug kok. Keluarnya di perutnya Ibu Haji Zainab juga bukan pilihan saya. Saya jadi lelaki juga bukan pilihan saya. Saya dijadikan fisik saya
profil saya kecil mungil, little is beautiful. Kalau bisa mah pengen kayak Pak Haji Muhammad sedang lah seginilah kan gitu, atau kayak Pak Edi yang gede. Saya tidak pernah memilih, iya kan? Hasilnya hari apa, tanggal apa, jam berapa, bulan apa juga bukan pilihan saya. Dan saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah mengisi daftar formulir kehadiran di bumi ini. Realita nggak nih? Realita. Dan nanti sampai akhir hayat pun saatnya saya kembali, bagaimana caranya pulang, naik kendaraan apa juga saya tidak boleh memilih. Apakah beli racun, apakah beli tambang, atau masang leher di rel kereta, tidak boleh memilih. Saya harus pasrahkan seluruhnya kepada Allah. Realita. Ibu-ibu mau nggak kalau kematiannya melalui penyakit kanker? Nggak mau. Kalau ketabrak mobil, kalau ketembak, ya mau mati kun marane. Lah ya, sing mau mati mati, sing pengen mati mati, sing beli gelem mati mati, sing melayu mati. Dan kita tidak boleh memilih naik kendaraan apa. Silakan Allah yang menjemputnya. Ini realita. Sampai nasib perjalanan saya sehari-hari, kumpulnya kita di sini ini membuat saya kenangan saya kembali ke masa lalu. Tahun 58 saya masuk babakan nih, 58. Ibu belum lahir mungkin ya. Belum ya. Iya. Belum ada jalan, belum ada. Ini saya dulu ikut roan nih, gotongin batu dari kali nih, sini. Itu saya juga berjasa nih. Iya, zamannya Pak Hariri dulu tuh. Iya, dulu jalan makan tuh jalan selapak, beca aja nggak bisa masuk, jalan kaki semuanya. Dulu, secara kebetulan kok saya diundang Pak Haji Muhammad untuk ngasih pengajian bulanan, ya kan? Bisa ketemu, saya bisa bernostalgia dan bawakan setiap bulan rutin. Ini semuanya adalah kebetulan semua. Jadi hai Mu'tazilah, teorimu seperti itu, implementasinya, aplikasinya seperti apa? Kita sakit juga datang sendiri, betul nggak? Memang ada orang yang pengen sakit. Kita sudah berusaha, sudah berhati-hati. Saya ini paling berhati-hati naik mobil nih, paling berhati-hati, jarak saya jaga. Tapi kecepatan mah ya balik tanding lah kecepatan mah. Tapi cukup hati-hati saya mah. Dengan hati-hati saya ternyata ditabrak juga dari belakang. Berulang-ulang ini nih. Alasannya, bapak kok remnya pakem banget? Ya kalau nggak pakem nabrak orang. Ya seperti itu. Dalam perjodohan, dalam usaha dan sebagainya. Dan kita seringkali rezeki tinggal sejengkal lagi bisa gagal. Kadang-kadang kita dapat rezeki tidak pernah diduga-duga sama sekali. Iya, jodoh saja. Yang pacaran 7 tahun, kawin 3 bulan cerai lagi. Yang ketemu di kereta api, sekali ketemu langsung kawin, panjang jodoh. Nah, ada lagi yang tidak pernah ketemu. Ibu saya tuh pulang ke rumah, begitu masuk kamar ada lelaki. Dia kan menjerit ketakutan. Kata ibunya, kata nenek saya, ya kan kalakine sira. Oh, jadi sudah dikawinkan. Dulu masih sah gitu tuh. Anak perempuan boleh dipaksa dulu, sekarang mah masuk penjara sekarang mah. Iya. Jadi fikih Islam kita stop demi kemanusiaan. Nah, itu. Ternyata tidak tahu juga tidak. Yang menjodohkan siapa? Kiai Sanusi sama Kiai Amin, sepuh. Karena ibu saya anaknya orang kaya raya, bapak saya santri yang paling pinter. Dengan pengertian bahwa ilmu dan dunia digabung hebat enggak? Ternyata dalam pertarungannya ilmunya kalah.
Yang menang dunia akhirnya yang mengatur ibu saya. Iya, pernah nikah anak sugina kalau pinterku. Ya ini persoalannya. Iya kan, ternyata tanpa pacaran, tanpa dikawinkan juga dipaksa. Dan saya tidak pernah melihat bapak saya mengatakan I love you kok. Nggak pernah panggil sayangku, nggak pernah. Paling emboke bocah. Iya, nanti ke bapaknya sakur kali. Iya, tanpa basa-basi, nggak pernah melihat bapak saya ngelus-ngelus kepalanya, tapi jodohnya panjang sampai akhir kehidupan. Anaknya 8. Lah, ketika bapak saya dan ibu saya sedang mukim di Mekah, dulu mukim, bapak saya meninggal di Mekah sedang mukim. Saya di Libya waktu itu. Saya datang akhir bulan puasa, malam Ramadan. Ternyata bapak saya sudah meninggal, ibu sendirian, janda. Saya nggak bisa nganter pulang, saya antar sendirian. Ibu saya pulang melambai di airport itu sambil menangis. Janda, masih muda, sawahnya banyak ya, yang lamar banyak. Langka bong lanang kayak bapak nirakus entok kabeh. Ya, kok kesetiaan yang terbangun tuh ngapa? Iya, betul enggak? Yang dulu waktu pacaran rayuan gombal nih, masya Allah, I love you, sayangku, kasih kuntut kabeh kan nggak pakai mak. Iya, begitu kawin ternyata berselingkuh terus menerus, ya kan? Nah ini siapa yang ingin punya suami berselingkuh? Saya kira nggak ada. Dan kita pilih jodoh bobot bibit bebet bobot anaknya kiai pinter ngaji anu ternyata berbeda, berbubut. Ternyata di Indramayu banyak seorang lelaki yang idealis. Saya ingin menyelamatkan kehidupan perempuan dari lembah hitam itu, dikawini bahagia dan setia aja, ya kan? Artinya apa? Ternyata kita tidak tahu tentang perjalanan ini. Itu kan cuk. Jadi yang benar mana nih? Yang satu teori, yang satu realita. Yang benar mana jadi? Tetapi saya ingin memberikan gambaran kepada ibu-ibu. Kayaknya mah meja ini adalah takdir Tuhan. Ada wilayah sedikit kebebasan manusia seluas ini di pojok. Ada wilayah kebebasan yang sekecil itu, sehingga menimbulkan kita seolah-olah kita bebas memilih, tetapi wilayahnya sangat terbatas sekali. Umpamanya perut saya, tenggorokan saya dahaga, langsung instruksi melalui jaringan saraf ke otak, dan otak meregulasi lalu mengeluarkan instruksi kepada tangan saya, lalu tangan saya menjulur, lalu mengangkat gelas, lalu mulut saya suruh membuka, lalu suruh menghisap. Seperti berarti saya punya keinginan dan saya bisa berbuat. Ini kan otak sadar kita, ya kan gitu. Kita pengen tidur, kita pengen ini, tetapi ternyata apa yang kita anggap kita bisa itu, ada orang dulu ngancam saya mau gebugin saya, tiba-tiba kena stroke, mau mukulin saya, tiba-tiba kena stroke. Saya datang, Pak silahkan, katanya Bapak memukul saya, beli bisa aja. Kenapa sih stroke? Dulu sih ngancam saja, ya dulu mah bisa katanya. Dulunya bisa, pengen mukulin saya. Sekarang setelah kena stroke, bisa mukul saya enggak? Bisa menggerakkan tangannya enggak? Kenapa enggak bisa? Katanya bisa. Ya itu mah dulu.
Jadi yang aslinya kita ini bisa atau tidak bisa aslinya. Itulah makanya standar awal dalam akidah kita, standar awalnya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya daya apapun, semuanya itu atas kehendak Allah. Nah, jadi wilayah kecil yang kita rasakan sebagai kebebasan memilih ini sama dengan seorang masinis kereta listrik. Diperintahkan dari sentral naikkan kecepatan 120 km, kira-kira sampai Gambir jam 12. Oke bos, injoklah, bus lari. Perintah lagi, turunkan kecepatan karena pintu jalan penutup belum belum disiapkan. Turunkan 80 km jam. Oke bos, direm. Selama ini masinis itu meyakini saya bisa mempercepat laju kereta dan saya bisa memperlambat laju kereta menurut dia. Tetapi ketika listriknya mati bisa dicepat-cepat. Di situ persoalannya. Jadi kita tetap dalam kemampuan kita dan ketidakmampuan kita, semuanya tergantung arus listriknya ada atau tidak. Jadi tetap yang menentukan adalah Allah juga. Ini yang saya maksudkan, sehingga kita kembali kepada sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar, bahwa semangat yang menggebu-gebu sekuat apapun tidak akan bisa menembus benteng takdir itu. Di penghujungnya saya ingin mengatakan, silakan saja kita punya cita-cita, kita membuat rencana, kita membuat program, di-manage semuanya. Kita dari titik A menuju titik B. Dalam perjalanan ada titik-titik B, C, D, E, F dan sebagainya. A. Antisipasi, prediksi, kesulitan apa yang muncul. Antisipasinya begini, kalau muncul begini, antisipasinya begini, kalau muncul begini, antisipasinya begini. Seperti orang Inggris kalau menurut saya, begitu caranya. Jadi kemungkinan gagalnya adalah kecil sekali. Tetapi kita orang Islam hendaknya jangan mengandalkan logika kita saja, karena realitanya keinginan kita yang terjadi seperti apa, kita keluar dari mana, yang menentukan siapa. Makanya Allah menentukan wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah azam, sudah rampung semuanya program itu, begitu kita akan masuk pelaksanaan, serahkan kepada Allah. Kalau berhasil ya alhamdulillah, tidak berhasil juga alhamdulillah. Saya kira ini intinya dari kajian sufi ini. Di penghujungnya, kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, maka apapun yang terjadi ketika berhasil, kita tidak akan lupa diri, dan kita gagal tidak akan gantung diri. Kalaupun gagal, kita sudah siap menerima realita dan kita diberi kesabaran, tidak stres, tidak depresi karena kita gagal, karena kita sudah menerima ketentuan Allah. Jadi kalau gagal, oleh Allah dimunculkan kesabaran. Kalau kita berhasil, oleh Allah ditumpahi dengan syukur dan kepada dalam diri kita atas nikmatnya itu. Saya kira tujuan pokoknya secara psikologis adalah seperti itu. Lamun masih beli ngandel bayi, ya wis beli apa-apa. Ngandel serok beli ya. Saya kira yuk kita buka dengan dialog selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.